Agus ini menurut saya sudah tidak pantas lagi, sudah tidak layak dibantu. Ya, apalagi ketika dia merengek lagi, ini hanya karena BPJS ditolak. Harusnya lahir dari hati dia sendiri bahwa dia ingin berdamai dan sebagainya. Kan nggak ideal ketika BPJS ditolak, dia merengek minta bantuan, padahal laporan polisi dia masih berjalan. Jangan hanya bicara kepentingan Agus saja, ya. Bagaimana perasaannya Nopi ya, yang sekarang digencet, juga ditekan juga oleh donatur untuk mengambil sikap tidak mau lagi uang itu digunakan untuk Agus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Tak pernah bosan-bosan saya terus menemani pemirsa sekalian guna mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Dalam cuplikan video singkat tadi, kita mendengarkan bersama-sama sebuah pernyataan yang begitu pedas tetapi sangat memuaskan bagi kita semua, yakni pernyataan dari seorang praktisi hukum yang bernama Herwanto SH ini. Dia menilai bahwa seorang Agus Salim memang sudah tidak layak lagi untuk dibantu. Seorang Agus Salim memang tidak layak lagi untuk diempati. Seorang Agus Salim memang sudah tidak layak lagi untuk dikasihani. Karena manusia seperti Agus Salim adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Karena pribadi seperti Agus Salim adalah sosok manusia yang tidak tahu diri. Sudah dikasih hati malah minta jantung. Lantas pantaskah sosok-sosok manusia seperti ini dikasihani? Atau pantaskah sosok-sosok manusia ini mendapatkan donasi? Atau pantaskah seorang Agus Salim biaya pengobatannya itu ditanggung oleh para donatur? Pemirsa sekalian, cerita tentang Agus Salim semakin kesini semakin menarik, dan semakin kesini tentu semakin buat kita sakit hati. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu komentar pedas yang disampaikan oleh Bang Herwanto ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Agus ini menurut saya sudah tidak pantas lagi, sudah tidak layak dibantu. Ya, apalagi ketika dia merengek lagi, ini hanya karena BPJS ditolak. Harusnya lahir dari hati dia sendiri bahwa dia ingin berdamai dan sebagainya. Kan nggak ideal ketika BPJS ditolak, dia merengek minta bantuan, padahal laporan polisi dia masih berjalan. Jangan hanya bicara kepentingan Agus saja, ya. Bagaimana perasaannya Nopi ya, yang sekarang digencet, juga ditekan juga oleh donatur untuk mengambil sikap tidak mau lagi uang itu digunakan untuk Agus kan. Nah, itu berulang-ulang kali itu. Cobalah tes saja tuh di media sosial tuh. Semua orang mengatakan jangan lagi diberikan pengobatan kepada Agus. Nah, sekarang tiba-tiba dia merengek lagi karena ditolak BPJS-nya. Menurut saya juga saya juga begini ya, saya terpaksa dengan menilai Agus ini, kelihatannya Agus juga memang dari sikap dan tingkah laku dia tuh seperti memang ya kurang tepat gitu ya, kalau memberikan bantuan kepada orang seperti ini gitu. Nah, sekarang dia niat mengajak Nopi untuk merayu Nopi supaya diberikan pengobatan lagi. Nah sekarang harusnya dia introspeksi, kamu masih punya niat nggak memproses Nopi kan gitu? Kemarin kan baru diperiksa di polisi. Dan juga ini respon dia yang terakhir ini sama Farhad kan tetap juga ngomongin Nopi yang diupload itu ternyata tidak benar dan sebagainya. Tapi baru kemarin ada video dia merengek-rengek minta bantuan, kan lucu gitu. Ya kalau nanti saya nggak tahu komunikasi, tapi saya mulai sekarang ini sudah, kalau saya ditanya ya sebagai penasihat hukum Nopi, kalau seandainya saya rapat dengan Nopi, saya tegaskan udahlah, tidak perlu lagi kita melakukan bantuan terhadap Nopi ya. Tapi nggak tahu Nopi kalau punya pendapat yang lain gitu kan. Karena apa? Berdasarkan permintaan dari donatur juga, mereka juga nggak setuju gitu. Nah, Bang, tadi kan Abang bilang sendiri ada donatur ya, salah satu donatur yang meminta untuk tidak perlu lagi membantu Pak Agus. Nah, kira-kira ada list atau data nggak dari pihak Abang jumlah donatur yang meminta hal yang sama, hal tersebut, Bang? Seperti apa, Bang? Banyak. Ya kalau list sih saya belum dapat ya. Tapi suara-suara sudah banyak.
sekarang simpel ya. Nanti saya juga akan menghubungi Nopi untuk diadakan rapat terkait dengan perkembangan yang terakhir. Nah, kalau seandainya nanti teman-teman para advokat tim setuju dan juga disetujui oleh Nopi, saya ingin menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat ya, bagi para donatur ya, untuk mengirimkan ya atau pendapatnya, jajak pendapatnya itu, atau semacam petisi kita tapi kalau bisa berbentuk catatan gitu. Kalau seandainya mereka menyatakan bahwa uang donasi yang sudah mereka kirimkan ini ya, mereka minta dialihkan untuk kegiatan lainnya, ya, kita selesaikan seperti itu. Karena apa? Dilema gitu, kita mau melakukan seperti ini, sementara donatur kenceng loh. Donatur ini dan masyarakat kenceng sekali meminta supaya yayasan untuk tidak melakukan pengobatan terhadap Agus. Oke guys, itu adalah pernyataan dari Mas Herwanto dan beliau ini adalah kuasa hukum dari Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Secara jelas, Mas Herwanto mempertegaskan bahwa uang donasi itu tidak layak lagi dipergunakan untuk pengobatan Agus Salim itu. Dan apalagi Mas Herwanto tadi mengatakan bahwa ini adalah permintaan dari para donatur. Artinya bahwa orang-orang yang awalnya punya niat baik untuk meringankan penderitaan si Agus Salim ini sudah mulai berubah pikirannya. Berubah karena cara-cara yang ditunjukkan oleh Agus Salim benar-benar mau membuktikan bahwa dirinya adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Dengan demikian sangatlah tepat bahwa uang-uang donatur yang sudah beri itu tidak usah dipakai untuk pengobatan si Agus Salim. Pergunakanlah untuk hal-hal lain yang lebih penting, yang lebih berguna dan lebih berfaedah. Apalagi biasanya para donatur ketika mereka memberikan donasi itu tentu punya harapan tersendiri. Mereka mau menabur benih di tanah yang subur, bukan di tanah yang gersang. Ketika mereka menyatakan bahwa mereka tidak mau uang itu dipakai untuk biaya pengobatan Agus Salim, artinya bahwa mereka tahu Agus Salim adalah orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak untuk mendapatkan uang dari para donatur itu. Berikut ini, saya masih mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyimak obrolan antara Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Atta Halilintar. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Sebenarnya uang donasi ini boleh nggak sih dipakai buat kesehariannya Mas Agus? Nah, misalnya kebutuhan rumah tangganya atau menafkahi keluarganya gitu. Jadi kalau aku pribadi itu nggak masalah sebenarnya kalau untuk makan, untuk transportasi itu kan kebutuhan dari Mas A juga, gitu. Itu yang prioritas yang harus dia lakukan, itu kan kebutuhan ya. Tapi bukan dengan cara, kalau menurutku pribadi nih ya, bukan dengan cara bayar utang orang, terus yang notabene itu tidak ada hubungannya ya untuk masa ini ya Om, karena bukan rumah dia juga gitu. Kalaupun emang dia butuh pendapatku lebih baik kalau menurutku dia ngontrak, dia sewa caregiver yang jelas-jelas dia tahu gajinya, misalnya caregiver 1 bulan 5 juta gitu untuk merawat dia, ketimbang yang ini belum dipakai untuk pengobatan dan dari 1,3 itu dipakai hanya 900.000 di luar dari BPJS. Dari 1,3 itu kan menjadi pertanyaan dong, yang jelas-jelas pada saat open donasi untuk operasi mata, bukan untuk bayar utang, bukan untuk kehidupannya gitu. Maksudku kalau mungkin setelah operasi ada lebih, mau untuk usaha nantinya, mau untuk dia beli transportasi supaya nggak naik online terus gitu, itu kan nggak masalah. Skala prioritas itu paling penting. Iya, skala prioritasnya gitu. Makanya akhirnya Mas A ini dan keluarganya menyerahkan agar supaya dana tersebut, dana donasi tersebut dikelola di yayasan. Operasi dulu, setelah operasi kalau ada sisa uangnya, rencananya kan Mas Agus ini kan mungkin sudah tidak bisa melihat gitu.
Tapi kan dia harus punya income dong setiap bulan. Kan dia tidak bisa bekerja. Ya dengan cara apa? Kalau menurutku kita beli kontrakan, kos-kosan gitu supaya dia ada income bulanan. Itu udah kita pikirkan sebenarnya. Dari duit itu. Iya, udah sejauh itu sebenarnya kita mikir. Sampai investasinya juga dipikirin. Yes, betul. Berarti Mbak Novi fokusnya bukan cuma kesehatan fisik tapi finansialnya juga tetap Iya. sehat. Keluarga semua masa depannya tetap sehat. Masya Allah. Dan udah kita jelaskan sampai saya ngomong demi Allah saya nggak akan minta 1 perak pun gitu. Nggak ada niat untuk untuk ngambil, untuk minta gitu, nggak ada sama sekali. Hanya pengen itu dikelola dengan sangat baik karena itu adalah amanah. Pertanggungjawabannya bukan cuma dunia loh, akhirat juga. Ya. Gitu. Halem nih. Bener ya, tanggung jawabnya panjang ini. Iya, Iya, betul. Memang punya yayasan itu nggak gampang sih. Yayasan nggak gampang, pertanggung jawabannya tinggi gitu kan. Betul. Makanya kadang kita suka kayak ada statement dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, katanya saya hidup dari uang yayasan. Wah, kita siap buktikan kok. Oh, ada yang ngomong gitu? Ada. Makanya sekarang kita udah siapin rekening pribadi saya butuh berapa tahun, setahun udah saya siapin, 2 tahun perlu saya siapin. Apalagi yang dibutuhkan staff saya semuanya, ayo nggak apa-apa kita mutasi semua. Gitu. Untuk menghindari ya adanya ya. Fitnah ya, dugaan-dugaan. Tinggal mau dibuka seterang benerang seperti Iya. apapun gak ada masalah, mau diaudit gak ada Kita masalah. siap. Bukan kita menantang, tapi kita benar-benar apa yang kita ucapkan itu adalah kenyataan dan fakta. Gitu. Nah, sebenarnya kan yang orang-orang yang Mbak Novi bantu ini, mereka ini beberapa punya BPJS. BPJS itu kan ditanggung negara gitu ya. Itu apa mungkin bisa pakai BPJS ataupun jadinya tetap butuh uang donasi ini gitu? Kalau ramai dan viral itu ada beberapa, tapi yang ada suatu masalah gitu tuh baru ini. Baru satu ini Iya. aja. Selain itu nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada masalah. Oke. Terus karena kasus ini sekarang sudah bergulir, ini ujungnya Mbak Novi mau sampai mana nih? Case yang sekarang ini. Aku sih nggak ada niat untuk melaporkan balik ya. Atau kalau dari awal mungkin ada terlihat sama kita, kalau bisa dibilang ini dugaan apa ya? Penyalahgunaan donasi ya gitu. Nggak ada mau niat laporin gitu, kita mau semua baik-baik aja. Tapi ketika kita dilaporkan, aku nggak ada niat untuk melaporkan balik sama sekali gitu. Nggak mau, jadi kayak aku cuma mau selesai, kita fokus Mas Agus pengobatan. Makanya saya bilang kalau perlu ke Pineng, kita ke Pineng, ke Singapura atau kemanapun kita berjuang sama-sama. Karena pengen banget bisa ngelihat beliau ini bisa melihat lagi seperti sedia kala, dia bisa bekerja. Itu tujuan utama kita kan. Menurut Mbak Novi, Mas A ini akan bisa kembali melihat? Nah, ini yang kita bingungin. Waktu pertama itu statement dari keluarga mereka, mata kanan 95% masih bisa. Waktu ini pertama Iya betul. dicek di rumah sakit. Enggak, info dari mereka kan aku nggak ikut ke rumah sakit waktu Oke. pertama. Terus makanya kita mikir gerak cepat untuk mencari dana operasi yang mata yang kanan ini. Karena yang sebelah kiri katanya maaf udah parah banget sih kalau yang kiri. Gitu. Nah, makanya ya kita bantu cari semaksimal mungkin kemana-mana gitu. Jadi yang kanan 95% masih bisa Betul, melihat. tapi di pertengahan jalan ada statement dari keluarganya bilang, dari awal saya udah ngomong sama Mbak Novi kalau emang matanya ini dua-duanya tidak bisa melihat. Lah, saya jadi bingung kok jadi kita disalahin. Kalau dari awal saya tahu dia nggak bisa, tidak bisa melakukan operasi untuk matanya lagi. Untuk apa? Kita berjuang untuk operasi matanya, bener ya Om? Ya, betul sekali. Kayak gitu. Jadi seolah-olah ini kita dibalikan gitu, tapi ya nggak apa-apa. Kita ngomong berdasarkan bukti video, itu kan ada di kami video semua. Kita ngomong apa adanya, itu aja. Tapi kemarin juga beredar di mana-mana, katanya Mas A udah bisa melihat kembali kan uang 50.000 itu loh Bang. Iya, aku Udah. juga dengar sih. Jadi kayak alhamdulillah sekarang prosesnya tinggal dari Mbak Novi mungkin terus ngeliat kemarin juga Om Densu
ada juga segala macam, ada nggak mau menengahi lagi gitu supaya pengen lurus lagi semua, ayo kita fokus lagi gitu ke pengobatan? Sebenarnya kalau dibilang kita udah berusaha. Pertama udah kita hubungi berkali-kali, nggak direspon. Kita WA nggak direspon. Sampai bersurat yayasan kami diterima oleh istrinya Mas A itu. Nggak ada jawaban, nggak ada respon. Terus kita harus gimana? Nggak mungkin dong kita datang ke rumah orang tanpa ada komunikasi. Kan etikanya ketika kita mau datang ke rumah saudara aja kita komunikasi dulu gitu. Nggak mungkin ujuk-ujuk datang. Iya, kalau aku seperti itu. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian, dan yang menarik di sini adalah apa yang dikatakan oleh Pratiwi Novianti ini. Terus terang, hatinya ini benar-benar sangat sabar. Orangnya benar-benar sangat baik. Bayangkan, seorang Pratiwi Novianti yang saat ini kita ketahui bahwa dirinya sudah dilaporkan oleh Agus Salim, dirinya sudah dilaporkan oleh Wawa ke pihak penegak hukum. Tetapi pernyataan dari seorang Pratiwi Novianti, dia tetap konsisten. Dia bilang, saya akan tetap punya niat untuk mengobati si Agus Salim ini. Dan yang lebih mengejutkan buat kita, dia bilang apa? Saya sama sekali tidak ada niat untuk lapor balik Agus Salim dan keluarganya itu. Benar-benar luar biasa. Artinya di sini menunjukkan kepada kita bahwa seorang Pratiwi Novianti sesungguhnya dia punya niat yang begitu mulia untuk meringankan beban penderitaan dari si Agus Salim ini. Tetapi yang koplaknya ini ketika seorang Agus Salim, dia tetap mempertahankan egonya, dia tetap mempertahankan harga dirinya, dia tetap mempertahankan bahwa uang itu tidak berarti buat saya, karena yang berarti buat saya itu adalah harga diri. Dan yang paling koplaknya, ketika orang-orang yang ada di sekeliling Agus Salim ini selalu memprovokasi, selalu membuat narasi, selalu membuat persoalan, di mana target utama untuk biaya pengobatan mata ini sama sekali tidak diabaikan lagi, sama sekali tidak digubris lagi. Yang fokus saat ini adalah lapor ke kantor polisi, persoalan baru, tidak lagi mikir tentang pengobatan mata. Yang fokus saat ini adalah persoalan dengan Denny Sumargo. Yang fokus saat ini adalah persoalan dengan Pablo Benua. Lantas sampai kapan matanya Agus ini bisa berobat? Jujur, kalau saya yang adalah kliennya, pasti si Farhad Abbas dan para lawyer yang lain itu sudah saya copot dan saya pecat. Karena bagi saya, mereka-mereka ini adalah biang keroknya. Mereka-mereka ini adalah provokatornya. Mereka-mereka ini adalah sosok-sosok manusia yang memperuwet persoalan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Dengan demikian, saya berharap bahwa si Agus Salim segera meninggalkan para lawyer ini. Karena jujur Gus, engkau itu dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin mereka juga punya ambisi untuk mendapatkan uang itu demi kepentingan mereka, bukan untuk biaya pengobatan. Entah sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya si Agus Salim ini pada awalnya sudah diberi tanda, sudah diberi warning, sudah diberi peringatan bahwa uang dari para donatur itu mau dipergunakan untuk biaya pengobatan, tetapi lebih diutamakan untuk bayar utang, lebih diutamakan untuk cicilan ke bank, lebih diutamakan untuk kirim ke kampung dan lain sebagainya. Sebenarnya ini adalah warning, sebenarnya ini adalah teguran keras. Dan puji Tuhan bahwa uang itu masih bisa diselamatkan oleh yayasannya Pratiwi Novianti ini. Jikalau uang itu tidak diselamatkan oleh Pratiwi Novianti, saya sangat yakin dan percaya bahwa mungkin hari ini uang itu sudah tidak ada. Tetapi ya begitulah. Mau bagaimana lagi?
kalau orang-orang yang ada di dalam lingkaran si Agus Salim ini adalah orang-orang yang mungkin juga berambisi untuk mendapatkan uang itu. Sehingga susah untuk menemukan titik terang dalam menyelesaikan persoalan ini. Ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan blunder yang muncul dari para lawyernya ini semakin ruwet. Semoga saja cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian yang mengikuti perkembangan dari kasus Prativi Novianti dan Agus Salim ini. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Begitulah kira-kira.